Syukur-syukur nanti kita bisa sampaikan kepada presiden kita yang tercinta. Kita sebagai member, kita ada hak di situ. Kita ini juga investor. Saya yakin VTube akan on karena memang sudah izin sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang budiman dan baik hati dimanapun Anda berada, kita selalu diberikan pertanyaan-pertanyaan dengan kondisi yang ada saat ini, dan pertanyaan-pertanyaan itu sering timbul dari dalam diri kita sendiri, khususnya tentang VTube ya. Selalu bertanya-tanya. Saya yakin kalau kita terus pelan-pelan, ini permasalahan di VTube akan terurai satu persatu. Yang intinya masalah ini terurai satu persatu dan selesai satu persatu, sehingga nanti VTube ini bisa on dengan sesuai yang diinginkan oleh para masyarakat. Jadi teman-teman, gini nih, kita simpel aja, kita berbicara yang mudah saja ya. Maaf kalau kita mau berbicara terlalu tinggi masalah kripto segala macam, kayaknya nanti sulit untuk dipahami. Jadi kita mengambil bahasa yang mudah kita pahami. Contoh saja, anggaplah satu pemerintah. Jadi pemerintah ini menyiapkan, ambil usaha apa yang bagus, anggaplah memancing lah ya, usaha ikan. VTube ini adalah aplikasi. Ibarat satu daerah yang mempunyai pemerintahan, dia pemerintah beri bantuan, yaitu berupa alat pancing pertama. Terus pemerintah memberikan bantuan berupa tempat pasar untuk menjual hasil pancingan tersebut, yaitu ikan. Jadi teman-teman, yang memancing tadi, karena diberikan alat pancing secara gratis, maka dia akan memulai memancing. Yang pertama dia cari apa? Dia cari umpan. Umpannya nanti setelah dapat, dia pergi mancing. Umpan ini apa? Umpan pun gratis, cari sendiri. Nah, yang kebanyakan kita cari sendiri di belakang rumah bisa, cacing ya kan. Setelah itu kita bawa mancing. Kita mancing, setelah dapat ikan di tempat kita mancing tadi, ikan tadi kita bawa ke pasar, karena tadi pemerintah sudah menyiapkan pasar tadi, menyiapkan meja, menyiapkan timbangan, di situ ada timbangan. Jadi ikan tadi dijual oleh si pemancing, dijual ke pasar. Datanglah orang. Nggak mungkin kan anak-anak datang ke pasar untuk beli ikan kecuali disuruh, atau yang paling tidak dia mengerti gitu. Jadi yang sudah mengerti, jadi hasil ikan itu dijual lah di pasar tersebut. Jadi masyarakat sekitar yang membutuhkan, yang tahu manfaat ikan, dia akan datang. Bahwasanya kalau makan ikan akan menambah protein dan akan membantu tubuhnya menjadi sehat dan menyempurnakan, intinya menyehatkan. Datang masyarakat tadi untuk berbelanja di pasar tersebut. Jadi terjadilah jual beli di situ. Terjadi jual beli. Yang memancing tadi, yang dikasih alat pancing, bantuan alat pancing, dia mendapatkan hasil ikan dan ikannya dijual dan dibeli. Otomatis dia mendapatkan uang dari situ. Dan si pemancing yang membeli ikan tadi, dia membeli ikan. Dia mendapatkan ikan bermanfaat bagi tubuhnya dia, kesehatan dia. Lalu teman-teman, setelah si pembeli tadi, dia berpikir, wah, kalau saya memancing sendiri, saya juga akan mendapatkan hasil ikan. Selain saya konsumsi untuk kesehatan saya, sebagian saya jual juga. Iya kan? Lalu dia mengambil pancing yang gratis tadi, dia ikut mancing juga.
Jadi semakin banyak yang mancing, teman-teman. Jadi ada yang bertanya, kita kembali ya ke Fitup. Ada yang bertanya, terus kalau semua nanti bintang 6, VIP mau dikemanain? Nah, ini pertanyaan. Ini pertanyaan bagus. Jadi harus kita ketahui. Kalau kita kembali lagi ke pasar tadi, yang terjadinya transaksi di pasar ini adalah orang-orang dewasa. Karena yang memahami jual beli. Kalau anak-anak yang datang nanti beli 5.000, umpamanya harga 5.000, dia berikan uang 10.000, nanti dikembalikan sekian, dia nggak ngerti pertukaran duit itu, dia nggak ngerti. Makanya dibatasi umur yang masuk di pasar itu adalah umur-umur yang sudah mengerti tentang hukum jual beli, sehingga mereka masuk. Nah, kalau semakin banyak yang memancing, dan otomatis kan penjualannya juga nanti semakin besar, dan anak-anak yang belum dewasa ini kan terus terjadi proses pertumbuhan. Semakin lama, semakin hari anak ini bertambah dewasa. Nanti semakin dewasa, kalau sudah batas umur sudah memungkinkan untuk masuk pasar, maka dia akan masuk pasar lagi. Jadi terjadilah di sini pertambahan statistik penduduknya juga bertambah. Terus otomatis pasar ini akan diperluas tempatnya. Nah, pemerintah akan memikirkan, wah ini penduduknya sudah semakin banyak, yang memancing juga semakin banyak, sedangkan pasar sudah mulai sempit, diperluas lagi. Pasarnya digugah. Coba lihat di daerah-daerah. Kalau ada di daerah itu terjadi satu pasar, tiba-tiba terjadi pasar, itu akan rame. Itu jelas, itu akan rame, orang akan datang ke sana. Tidak akan pernah berhenti orang datang ke sana karena kebutuhan. Kalau sudah pemerintah melihat ini jalannya sudah terganggu, parkir segala macam, pemerintah pasti memikirkan bahwasanya ini harus dicarikan lokasi yang lebih besar lagi. Siapa yang diuntungkan? Ya pemerintah. Dari pajak, pembayaran pajak, kan masyarakat pasti membayar pajak, dan pajak itu kan wajib dibayarkan dari hasil transaksi segala macam, ya kan, itu ada pajaknya. Perekonomian rakyatnya juga meningkat gitu. Perekonomian rakyatnya juga meningkat karena terjadi pasar di situ. Penduduk juga makin bertambah, kebutuhan penduduk semuanya. Jadi ikan itu, teman-teman, akan dimakan menjadi protein, ya kan? Ya, ini adalah yang memakannya ini, yang membeli ini bisa jadi di situ dia sebagai investor juga. Jadi ikan habis dimakan, mancing lagi. Begitu juga dengan Fitup. Ada yang sampaikan bintang 6 semua, terus VIP-nya kemana? Tetap dibeli. Karena kebutuhan setiap member, ya, kebutuhan setiap member itu berbeda-beda. Tidak mungkin dia bintang 6 dia bertahan di bintang 6. Dia tidak mau jual VIP-nya, otomatis dia perlu kebutuhan, ya kan? Saya ingin membeli motor, saya ingin membeli mobil atau membuka usaha lain. Otomatis dia jual VIP-nya. Kemana jual VIP-nya? Kepada orang yang membutuhkan VIP, karena pertumbuhan penduduk semakin besar. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghentikan namanya pertumbuhan atau lahirnya manusia di dunia ini, mungkin itu akan stagnan. Tetapi tidak mungkin, kecuali memang datangnya hari kiamat. Jadi terus bertumbuh, tercipta suatu pasar. Pasarnya akan besar, carikan lagi tempat lokasi yang lebih besar. Terus seperti itu. Maka ini akan membantu perekonomian suatu daerah. Lihat saja, di mana daerah itu sepi, tetapi kalau ada pasar di situ, yakinlah pasti banyak orang yang berdatangan. Nanti bukan hanya ikan nanti yang diperdagangkan di situ, bisa jadi ada benda-benda lain atau barang-barang lain yang diikutkan dalam atau dijual di daerah pasar tersebut. Fitup juga seperti itu, teman-teman. Fitup ini menciptakan suatu pasar, ya. VIP kemana? Otomatis kan investor atau yang masang iklan, mereka menginginkan iklan mereka dilihat orang banyak di dalam pasar itu.
Dalam pasar itu banyak yang transaksi. Ada yang jadi investor dia akan pasang banner, boleh nggak saya pasang banner di sini, boleh nggak saya pasang iklan di sini. Ya boleh, tapi dengan aturan pemerintah yang menyiapkan pasar tersebut. Boleh nggak? Terus bisa jadi juga investor mengambil ikan itu, membeli ikan itu, dimanfaatkan, diolah, atau mereka gunakan sedemikian rupa. Jadi semuanya akan berkembang, tidak akan pernah berhenti. Pasar tidak akan pernah berhenti. VTube juga seperti itu. Makanya dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, VTube menjadi besar. Ini harus dipahami teman-teman. Berikutnya, ini kita membahas marketing plan ya. Kalau kita ingin marketing plan-nya yang seperti saat ini, yang diinginkan regulator sesuai dengan syarat-syarat yang diinginkan regulator, artinya perusahaan juga yang memancing, perusahaan juga yang menjual. Jadi kita cuma datang membeli ikan, membeli ikan, setelah itu pulang, tidak ada kegiatan. Ibaratnya satu ini akan susah terbentuk. Dia tidak akan berkembang karena hanya satu pemain saja yang ada di situ. Sedangkan masyarakat yang ada hanya datang membeli dan menjual saja. Jadi tidak terbentuk pasar. Nah, diinginkan ini yang lebih baik itu terbentuk pasar, jadi terus meluas gitu. Nah, kita kembali yang sekarang. Marketing plan yang diinginkan, yang sesuai diberikan syarat oleh pemerintah ya. VTube saat sekarang. Ini akan terjadi bisa dengan cara VTube, perusahaan VTube membeli Vpoint membernya. Bisa sebenarnya. Cuma prosesnya sangat lama. Saya yakinkan, saya berbicara sebenarnya, saya yakin, karena kita sudah bisa membayangkan teman-teman, kita sudah bisa membayangkan. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita artinya cari solusi ya. Kita sudah bisa membayangkan siapa nanti yang menampung uang itu dalam kondisi sekarang pandemi. Terus siapa yang ingin membeli uang itu, memang bisa. Tetapi banyak sekali nanti yang dilibatkan di situ. Ya, payment gateway segala macam ya, ini urusannya perbankan lah. Tapi yang jelas kalau kita ngerti lah seperti itu. Contoh saja kalau umpamanya simpan pinjam atau kita mau pinjam duit di bank, prosesnya seperti apa atau bagaimana ya, kita mengerti. Bisa, itu akan bisa, cuma membutuhkan proses. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik sebenarnya pemerintah ini, dia menciptakan pasar seperti tadi terus berkembang. Ini akan membantu ekonomi masyarakat. Paling rendah pun akan terimbas kebaikan-kebaikan dari pasar itu. Datang orang-orang yang tidak punya tempat. Nah, di situ akan adanya dia mengambil tempat di pasar itu, dia menjual komoditas lain. Nah, ini akan terjadi sangat bagus lah. Jadi betul-betul kenapa kita tekankan, saya pribadi menekankan marketing plan terdahulu, karena ini memang sesuatu hal yang sangat fantastis ya, sistem yang sangat hebat. Karena di situ memang terjadi jual beli yang hati pelaku tersebut tidak ada yang merasa dipaksakan, tidak ada. Jadi mengalir begitu saja. Kita lihat seperti di pasar. Coba saja teman-teman belajar berjalan di pasar. Orang yang melakukan transaksi jual beli itu hati mereka plong, tidak ada beban di situ. Sesuai kebutuhan mereka, ada duit mereka ya mereka beli. Kalau tidak ada ya untuk apa? Nggak usah jalan ke pasar. Sesuai kebutuhan, mengalir begitu saja. Tetapi kalau dengan yang ada sekarang ini, saya lihat bisa sebenarnya, bisa. Yaitu tadi membutuhkan proses yang panjang. Nah, kalau berikutnya, kalau kita mau merubah ya, contoh seperti kripto segala macam ya, kalau mau dijadikan seperti itu otomatis ada perubahan regulasi lagi. Ini malah tambah lama lagi karena beda, izinnya beda gitu. Ini diberikan izin pasar,
sedangkan di sini diberikan umpamanya izin mall, kan beda tuh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Semuanya VTube prosesnya tetap berjalan. Artinya VTube itu tidak scam. Memang prosesnya berjalan, cuman kita harus melihat kondisi yang real yang ada sekarang. Kondisi yang real ada sekarang. Jadi ini masalah. Ini kita tetap mendoakan manajemen tetap berusaha. Cuman kalau mau lebih tepatnya lagi, marketing plan seperti dulu. Jadi kita sebagai member, karena saya berbicara begini, kita sebagai member, kita ada hak di situ. Kita ini juga investor, teman-teman. Secara tidak langsung member ini sebenarnya juga investor di dalam VTube itu. Jadi kita ada hak untuk menyuarakan hak kita. Jadi jangan sampai pada saat kita berbicara menyentuh regulator kita takut. Tidak semudah itu. Izin yang sudah keluar tidak semudah itu langsung mau dicabut atau apa. Ini perlu proses, teman-teman, pengadilan segala macam. Tetapi kita tidak menginginkan itu. Kita menginginkan ini hak kita loh. Kita juga member sudah menanam saham loh di sini. Kita juga member punya andil loh di VTube ini. Kita juga investor. Betul nggak? Member bukan investor, investor, teman-teman. Nah, ketemu member sama member, ya investor ketemu, sama dengan di pasar tadi, investor penjual pembeli, ya kan? Mereka sudah diberikan alat pancing gratis, pasar gratis. Nanti kalau sudah makin berkembang, datang lagi pembeli, otomatis dia bawa duit, nah dia investor juga. Dan yang pemilik ikan tadi, dia investor, pemilik ikan. Biarkan mereka terjadi transaksi di situ, tidak merugikan. Kalau ada pun penipuan, itu bukan karena yang memberikan alat pancing atau pasar tadi, itu oknum yang datang masuk ke pasar melakukan penipuan, pencurian di situ. Jadi apa yang harus pemerintah lakukan? Berikan keamanan kepada pelaku jual beli tersebut. Pasang polisi atau penjaga satpam atau security atau CCTV. Ini semua diberikan secara gratis fasilitas ini gitu. Ini yang perlu kita pahami. Teman-teman juga jangan takut kita menyuarakan seperti ini, hak kita. Bukan untuk wah nanti gara-gara seperti ini VTube nanti malah dicabut. Tidak. Kita juga member ini, investor, punya hak berbicara. Ya syukur-syukur lagi kalau bisa kita sampaikan kepada Presiden kita yang tercinta, Bapak Haji Insinyur Jokowi. Kemarin barusan beliau, Pak Jokowi, keliling hampir seluruh Indonesia, keliling dengan membawa kedutaan dari negara lain. Karena apa? Karena Pak Jokowi ingin memperlihatkan ini loh sumber daya alam yang ada di Indonesia. Biar negara kalian bisa lihat apa yang bisa dibuat negara kalian untuk masuk ke Indonesia, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan negara kalian. Ini adalah pemimpin yang cerdas. Ini adalah pemerintah yang cerdas. Jadi langsung terjun ke lapangan, apa sih yang dimau masyarakat? Jadi maaf teman-teman, hukum itu dibuat oleh manusia. Dan tujuan hukum itu, peraturan yang dibuat itu untuk kemaslahatan masyarakat. Peraturan dibuat manusia itu untuk kemaslahatan masyarakat. Tetapi apabila ada peraturan ternyata ini tidak baik untuk masyarakat, ya diubahlah, dibicarakan bagaimana semuanya untuk baik masyarakat, untuk kebaikan masyarakat. Kan seperti itu gitu. Jadi kita harus terbuka, teman-teman harus paham posisi kita ini, bargaining position kita ini sama dengan investor. Kita punya hak untuk berbicara, tetapi selama berbicara itu memang ini menuntut hak kita, ya kan? Dan juga untuk kebaikan bersama. Tapi kita lihat saja nanti VTube on,
Saya yakin VTube akan on karena memang sudah izin sudah ada ya, dan juga perizinan sudah ada dan juga sudah dinormalisasi. Nah, cuman ya itu tadi prosesnya lama, bisa makanya saya berbicara seperti ini bagaimana bisa mempercepat juga. Nah jadi teman-teman ingat, member juga investor karena mereka juga memakai modal. Jadi semoga sharing hari ini kita bisa saling memahami, dan jangan takut, VTube tetap on. Cuma kita perlu membuka mindset kita, membuka hati kita, bahwasanya jangan takut, selama itu untuk kebaikan semua, untuk kebaikan bersama, dan juga ini kita mencari solusi terbaik. Oke teman-teman, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Yang jelas kita membutuhkan pasar, tempat untuk jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.